Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari kemarin Bapak Ibu kita baru saja merayakan hari kematian Kristus, atau lebih dikenal dengan hari Jumat Agung. Dan pada pagi hari ini kita juga akan sebentar, di mana besok kita merayakan hari kemenangan Kristus, hari kebangkitan Kristus, atau lebih dikenal dengan Hari Raya Paskah. Dan pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita akan belajar dengan sebuah tema, kebangkitannya benar-benar nyata. Kita masuk di seri yang pertama, dan mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Di zaman itu peristiwa kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang sangat menggemparkan. Bagaimana kita tahu 3 hari yang lalu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Yesus telah menyerahkan nyawanya dan ia meninggal dunia. Dan kemudian ia dikuburkan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Alkitab menyatakan bahwa pada hari Minggu di pagi hari itu, ketika para perempuan menengok kubur Yesus, maka malaikat Tuhan menyatakan bahwa janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lihat tempat di mana ia berbaring. Dengan kata lain, malaikat Tuhan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di dalam kubur. Itu artinya kematian Kristus telah membayar akan setiap dosa-dosa kita. Tetapi kebangkitannya juga merupakan sebuah tanda bagaimana Kristus adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Yesus telah menang atas kematian. Dan hal ini adalah sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kebangkitan Kristus adalah merupakan sebuah dasar yang sangat penting bagi iman kekristenan kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena di luar sana ada banyak teori yang mencoba untuk mematahkan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Mereka menyatakan bagaimana Yesus sebenarnya tidak bangkit. Salah satu teori yang mencoba untuk mematahkan kebangkitan Kristus adalah bagaimana ada sebuah teori yang berkata peristiwa kebangkitan Kristus itu hanyalah sebuah legenda. Nah Bapak Ibu, jika ini hanya sebuah legenda, maka bagaimana mungkin seorang Rasul Paulus yang mengalami sebuah perubahan secara radikal ketika ia berjumpa dengan Kristus di kota Damsyik, bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya dan ia memanggil Rasul Paulus untuk menjadi seorang rasul. Saudara, tidak akan mungkin Paulus menjadi rasul yang begitu militan. Dia berani berkorban, dia berani secara radikal membela kebenaran Injil demi Kristus. Jikalau ia benar-benar tidak melihat bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak masuk di akal. Kalau memang peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah legenda, maka tidak akan mungkin Paulus sebagai rasul
dia berani mati-matian berkorban demi Injil, demi Kristus. Yang kedua, ada beberapa teori yang juga mengatakan bagaimana itu salah tempat. Para murid Yesus ketika pada waktu ia berkata tentang kebangkitan Kristus, mungkin mereka salah tempat. Artinya mereka salah menengok kubur Yesus. Mungkin itu bukan kubur Yesus. Artinya para murid salah menengok di kubur di mana itu bukan kubur Yesus. Saudara, jika memang teori ini benar, bagaimana mungkin seorang Yusuf Arimatea yang mana ia adalah pemilik kubur itu, bahkan semua orang pada waktu itu tahu bagaimana Yesus dikuburkan, di mana tempat Yesus dikuburkan pada waktu itu. Semua orang tahu. Nah, mana mungkin para murid salah menengok kubur Yesus? Ini jelas sangat tidak masuk di akal. Bahkan ada teori yang sangat lebih fatal berkata bagaimana peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah peristiwa di mana tidak akan mungkin Yesus itu mengalami kebangkitan, sebab yang disalibkan itu bukan Yesus, katanya demikian. Saudara, kalau memang yang disalibkan bukan Yesus, dan banyak teori yang berkata mungkin itu Yudas. Saudara, mana mungkin Yudas Iskariot dia disalibkan? Dan ini merupakan hal yang sangat tidak masuk di akal. Kalau memang itu Yudas Iskariot yang disalibkan dan itu bukan Yesus, maka semua orang juga akan tahu siapa Yudas. Dan tentu tidak akan mungkin peristiwa ini terjadi karena prajurit serdadu Romawi sangat tahu siapa Yudas dan siapa Yesus. Tidak akan mungkin mereka salah di dalam melihat siapa sebenarnya yang disalibkan. Saudara, ini merupakan sebuah teori yang sangat benar-benar tidak masuk di akal. Dan itu sebabnya saya berdoa pada pagi hari ini, kita harus yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Katakan amin. Mengapa? Karena memang demikian Alkitab menyatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah nyata. Ini membuktikan bagaimana Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan kuasa kematian tidak lagi berkuasa atas Yesus pada waktu itu. Di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi Kristus yang kita sembah adalah Yesus yang menang atas kuasa kematian. Kuasa kematian tidak lagi berkuasa atasnya, dan ia telah mengalami kemenangan dan maut telah dikalahkan. Ini sebuah berita yang luar biasa dan menggembirakan bagi kita bagaimana sebenarnya Yesus benar-benar bangkit. Dan mari kita tetap kuatkan iman kita. Kita tetap bersyukur bagaimana Yesus telah menebus kita dari setiap pelanggaran dan dosa kita. Tetapi dengan kematiannya kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi sekaligus dengan kebangkitan Kristus, maka Yesus memiliki sebuah jaminan bagi setiap kita. Yesus menyatakan bagaimana setiap orang yang percaya kepadanya, ia tidak akan mengalami kematian, tetapi ia juga akan mengalami apa yang namanya kebangkitan, sebagaimana Yesus juga telah bangkit. Dan ini berita yang baik, artinya setiap kita mendapatkan jaminan akan kehidupan yang kekal, karena Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Dan kita pun juga akan mengalami kemenangan dan tidak akan mengalami apa yang namanya maut. Tetapi kita akan mengalami keselamatan yang
luar biasa yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menikmati akan anugerah dan berkat Tuhan. Dan saya berkata pada pagi hari ini, selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.